Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu kembali ya untuk ibadah kita masih dengan online. Untuk ibadah kita kali ini kita akan ditemani oleh Ibu Sulinda, Mbak Vio, dan nanti sebagai pelayan firman kita akan belajar tentang firman Tuhan dengan Bu Mangesti. Sebelum kita memasuki ibadah kita, ayo dipersiapkan Alkitab, kidung pujian dan persembahannya. Adik-adik yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Ria nomor 16, Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Dia penghiburku, oh Dia penghiburku, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Dia penghiburku, oh Dia penghiburku, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita memulai ibadah ini dengan berdoa mohon bimbingan Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia, kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau yang selalu ada buat kami. Bahkan saat ini Tuhan telah menghimpun di rumah kami masing-masing dalam kondisi sehat. Semua ini hanya karena anugerah dan kasih-Mu. Bapa, ibadah dari awal hingga selesainya hanya kami serahkan di dalam tangan kasih kuasa Allah. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan belajar tentang firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita. Kita dengan memuji dari Kidung Ria nomor 24 yang berjudul Ujilah Aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, marilah kita mohon kekuatan, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur dan terima kasih Bapa
atas penyertaan Engkau di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Bapa, terlebih pada hari ini kami mohon kekuatan karena kami akan bersama-sama belajar tentang firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami dapat dengan teman-teman kami untuk belajar firman-Mu itu, dan nantinya dapat kami pakai sebagai pedoman di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Ya adik-adik, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Markus 14 ayat yang ke-66 sampai dengan ayat yang ke-72, di mana di situ diberi judul Petrus menyangkal Yesus. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman, lalu datanglah seorang hamba perempuan iman besar, dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali. Puji Tuhan, minggu hari ini kita bisa membangun peribadatan kembali walaupun secara online. Namun demikian, kita berharap bahwa pandemi COVID-19 ini akan cepat selesai dan kembali kita bisa beribadah secara tatap muka. Adik-adik sekalian, dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, yaitu pada Markus 14 ayat yang ke-66 sampai dengan ayat yang ke-72. Siapakah Petrus itu? Ayo coba adik-adik, kalian yang sudah membuka Alkitab, kalian cari siapakah sebenarnya Petrus itu? Ya, Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Dia adalah murid yang cukup berani dan juga cukup bersemangat. Petrus adalah murid yang sangat dekat dengan Yesus. Ia juga merupakan murid yang sangat setia, selain muridnya yang lain, yaitu Yohanes dan Yakobus. Tetapi, apa yang sudah dilakukan oleh Petrus terhadap Yesus? Ternyata Petrus telah membuat kekecewaan, di mana dia sudah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Sebelum ayam berkokok berapa kali? 2 kali. Iya. Kenapa sih sebenarnya Petrus itu kok menyangkal Yesus? Kenapa?
Padahal Petrus adalah murid yang sangat setia dan murid yang sangat dekat dengan Yesus. Ini karena Petrus takut. Dia takut ditangkap. Dia takut digolongkan seperti apa yang dialami oleh Yesus, yaitu dia dianggap sebagai penjahat dan layak untuk dipenjara dan diadili. Layak untuk ditangkap, layak untuk dicemooh. Petrus sudah tidak jujur, Petrus sudah berbohong. Padahal ia adalah murid atau orang terdekat dari Tuhan Yesus. Hadirin yang terkasih, benarkah apa yang sudah dilakukan oleh Petrus? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti berbohong adalah menyatakan sesuatu yang tidak benar. Sedangkan arti jujur di KBBI itu adalah lurus hati atau tidak bohong, atau bisa juga diartikan tidak melakukan kecurangan. Dalam hal ini Petrus sudah berbohong, berarti ia sudah melakukan sesuatu yang tidak benar. Petrus tidak jujur, dia takut terjadi apa-apa dengan dirinya. Dia takut kalau dicemooh, dia takut kalau akan dilukai atau akan ditangkap oleh para imam-imam besar. Ia tidak mengatakan yang sebenarnya. Ternyata adik-adik, berbuat jujur itu tidak mudah ya. Berbuat jujur itu banyak sekali konsekuensinya. Sebagai contoh, ketika adik-adik tidak mau memberitahukan jawaban soal ujian kepada teman-teman, maka adik-adik sudah berbuat jujur. Tetapi apa yang dilakukan oleh sebagian teman kalian? Mereka akan memusuhi, bahkan mungkin memarahi, karena adik-adik tidak mau memberi jawaban soal ujian itu. Memang adik-adik, seringkali dalam kehidupan kita itu sulit untuk selalu bersikap jujur. Karena apa? Karena semua itu ada konsekuensinya, seperti tadi ya. Adik-adik harus dimarahi, adik-adik harus dimusuhi, ya, dijauhi teman, bahkan mungkin yang mereka teman-teman adik-adik yang diam saja, mereka di dalam hatinya akan mengatakan munafik. Gitu saja tidak mau memberi jawaban, padahal bisa mengerjakan dan lain-lain. Tetapi adik-adik, bersikap jujur itu memang sulit. Akan lebih sulit ketika kita berbuat bohong. Ketika kita berbohong, itu akan menjadi lebih sulit. Kenapa? Karena berbohong akan menjadikan penyesalan di kemudian hari. Seperti halnya yang sudah dilakukan oleh Petrus, karena dia tidak jujur untuk menyatakan yang sebenarnya tentang Yesus, maka dia menyesal setelah menyangkal Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah mulai saat ini kita membiasakan diri selalu bersikap jujur, supaya di kemudian hari kita tidak ada penyesalan ya. Orang jujur akan selalu dipenuhi dengan kedamaian, bukan kecemasan atau penyesalan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ya adik-adik, sebagai respon dari firman tadi, ada
kegiatan ya yang harus kalian laksanakan, di mana Bu Mangesti mempunyai challenge ya. Kalian bisakah membuat poster, di mana poster itu berisi tentang kejujuran, berisi tentang ajakan untuk kita berbuat jujur. Buat saja posternya dengan kalian pakai aplikasi apa segala macam, silakan sebaik-baiknya. Dan kalau sudah selesai, silakan di-share ya di grup WA remaja. Nanti siapa yang sudah nge-share, nanti Bu Tambing akan menyiapkan sesuatu yang mungkin cukup menarik untuk bisa kalian miliki. Ya adik-adik, kita akan bersama-sama untuk memuji dari respon firman ini, yaitu aku senang menjadi anak Tuhan. Tetapi sebelumnya kalian harus menyiapkan persembahan masing-masing, karena kita akan bersama-sama mempersembahkan apa yang sudah kita siapkan dengan diiringi pujian tadi. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama dengan orang percaya di seluruh dunia untuk menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali. Adik-adik, marilah kita panjatkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan atas berkat yang telah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Engkau memberi kami semua kesehatan, baik kesehatan tubuh, jiwa, dan kami semuanya sampai dengan saat ini dalam keadaan selamat. Mampukan kami selalu bersyukur atas itu semua ya Tuhan. Bapa, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami juga panjatkan untuk orang tua kami, orang tua yang sudah membimbing kami, orang tua yang sudah mendidik, membuat kami menjadi kaum remaja yang dapat bertumbuh dan berkembang sampai dengan saat ini. Berilah orang tua kami kesehatan ya Tuhan, berilah mereka berkat rezeki secukupnya. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk kegiatan di gereja kami.
khususnya di KPAR, baik kegiatan ibadah secara online maupun kegiatan di dalam persiapan ibadah Hari Doa Sedunia. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kelancaran di dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Tuhan, kami juga ingat akan teman-teman kami, para pamong yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Tolong Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, sehingga teman kami ataupun pamong kami yang dalam kelemahan tubuh itu dapat sembuh dan dapat melaksanakan kegiatan atau aktivitas seperti sedia kala. Kami juga serahkan untuk persembahan yang telah kami kumpulkan ya Tuhan, kiranya Engkau mengkuduskan, menyucikan persembahan itu sehingga bermanfaat untuk kegiatan di gereja kami. Demikian Tuhan doa syafaat kami yang kami panjatkan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dan akhirnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita memuji dari Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anakmu. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah ini. Jangan lupa ya, di dalam setiap saat, di setiap hari kegiatan kita harus berbuat jujur. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita mengakhiri ibadah pada hari ini. Adik-adik semua harus jaga kesehatan, tetap di rumah saja, dan mengikuti anjuran berperilaku hidup bersih dan sehat. Percayalah bahwa Tuhan selalu beserta kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.